Anda kembali lagi di Kompas Siang bersama saya Paskali Siswari. Banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan merendam ribuan rumah di 9 desa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bulukumba mencatat 57 hewan ternak warga hanyut dan sejumlah jembatan antar desa terputus. Jembatan dan jalan yang menghubungkan antara desa Sopa ke desa Kindah putus setelah diterjang banjir bandang yang terjadi Kamis kemarin. Banjir juga merendam sawah dan rumah warga. Hingga saat ini akses ke sejumlah desa terputus dan pemerintah tengah berupaya menurunkan alat berat ke lokasi banjir bandang. Derasnya air sampai kondisi jembatan ini mengalami abrasi. Nah, ini memang sangat memprihatinkan karena ini jalur yang ditempuh untuk memudahkan ke kota. Dengan terputusnya ini memang situasi ini masyarakat akan jarak tempuhnya untuk ke kota itu bertambah jauh. Nah, harapan kita insya Allah secepatnya ini ditindaklanjuti karena ini akses utama menuju ke kota sehingga PU kami sudah perintahkan tadi untuk melakukan peninjauan di sini dan insya Allah secepatnya kita kerjakan. Dan tanah longsor melanda sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan. Kemarin puluhan rumah di desa Tarowang, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan juga hancur setelah terseret banjir. Lahan persawahan warga rusak dan ratusan warga kehilangan tempat tinggal. Selain di Bulukumba dan Jeneponto, bencana banjir juga terjadi di Kabupaten Bantaeng dan Sinjai, Sulawesi Selatan. Kita akan mengetahui perkembangan situasi terkini di Bulukumba yang sedang terjadi atau sedang dilanda banjir. Kita segera bergabung dengan Bapak Samsudin, Kasih Logistik dan Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bulukumba, Sulawesi Selatan. Bapak Samsudin, selamat siang Pak. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Dengan Paskalis Pak, Kompas TV ini tadi Bapak sempat meninjau langsung ke lokasi. Bisa diceritakan situasinya sekarang seperti apa? Iya, terima kasih. Jadi terkait dengan terjadinya hujan lebat yang terjadi pada malam Kamis sekitar jam 3 di wilayah Bulukumba, yang mengakibatkan ada beberapa akses yang terputus, diakibatkan dengan ada beberapa titik jembatan yang putus. Di antaranya jembatan yang menghubungkan antara desa Tamauna dengan desa Orogarin dan Kindang itu terputus total. Terus juga yang kedua ada juga jembatan yang terputus itu dari desa Bontubulaing yang Desa Bontubulaing menghubungkan dengan Desa Baji Minasa juga terputus sama sekali. Terus juga ada jembatan terputus di Desa Sopa yang menghubungkan antara jalanan Desa Sopa dengan Desa Masriwalie. Itu juga putus. Terus juga ada jembatan nyaris terputus itu di desa desa Batu Karopa. Itu jalanan tembus ke ujung loai, itu juga nyari putus. Oke. Dan ada beberapa persawahan itu terendam bahkan hanyut. Kondisi sekarang masih terendam banjir atau sudah surut, Pak? Kalau kondisinya itu sudah terjadi, sudah surut dari kemarin. Sudah surut dari kemarin. Oke. Terus juga dan ada beberapa juga ternak sapi yang hilang sejumlah 57 ekor dan yang ditemukan 35 dalam keadaan mati. Jadi akses ada tambahan juga, Bu. Ada tambahan juga berdasarkan hasil survei tadi. Ada juga yang jalanan yang terancam putus itu di desa Bente Malewang yang itu jalanan menghubungkan desa-desa Bente Malewang ke Kelurahan Morondapua, bahkan itu akses jalan menghubungkan dengan Kabupaten Bantaeng, Bu.
Terbanyak Ada adalah kerusakan infrastruktur berarti ya Pak ya, akses putus, jalan juga putus dan juga laporan dari hewan ternak 57 hilang. Iya. Sampai saat ini BPBD apakah sudah ada laporan warga yang hilang atau sudah menemukan atau ditemukan korban jiwa dalam peristiwa ini Pak? Kalau untuk sementara korban jiwa manusia itu ya belum ada laporan. Baik, bagaimana dengan warga yang mengungsi? Kalau keluarga yang mengungsi itu ada tiga rumah di desa Bonto, di desa di kelurahan di kecamatan Rilawala itu ada 3 rumah yang mengungsi, tapi itu mengungsi hanya dia di rumah keluarganya tidak jauh dari tempat lokasi banjir, Bu. Berarti tidak ada posko pengungsian ya Pak untuk saat ini? Untuk sementara tidak, karena dia memang kita kemarin temui bilang kita sementara kita menumpang juga di rumah keluarga, kebetulan juga ada gaji. Iya, karena takutnya katanya karena kita aksesnya kalau mau sungai juga ada dekat situ, karena memang daerahnya itu di daerah kejadian kan berbukit, Bu. Oke, ini 3 rumah harus mengungsi, tapi bagaimana dengan warga lain yang terdampak Pak? Apakah nantinya akan ada distribusi bantuan bagi mereka? Sebenarnya kalau yang ditunggu di sana itu kebutuhan dasar kayak makanan bukan memang dia tinggalkan sementara karena takutnya sebenarnya sudah tidak terendam lagi, cuma takutnya itu terjadi banjir susulan, sehingga dia untuk sementara dia tinggalkan rumahnya mengungsi ke rumah keluarganya, Bu. Oke, kebutuhan makanan yang paling didesak ya Pak, dan juga bagaimana untuk akses yang harus diperbaiki saat ini. Namun untuk kebutuhan tadi Pak sampai saat ini apakah masih terpenuhi, masih bisa dipenuhi? Tadi soalnya Bu kita sudah ditelepon dengan provinsi karena memang kita persedia logistik karena memang anggaran kita di pengadopsi memang tidak ada. Dan memang kita selalu harapkan biasa adakan bantuan logistik dari provinsi. Jadi tadi kami ditelepon dari Bu dari provinsi, kayaknya itu nanti mau menyerahkan langsung ke korban itu logistiknya. Oke, kalau untuk perbaikan infrastrukturnya sudah dimulai Pak berarti? Sebenarnya itu kemarin itu di Tamona itu artinya sudah ada langkah-langkah yang kita lakukan kerjasama dengan warga dengan pemerintah sampah itu hanya kita pasang itu ada 4 batan itu untuk dilewati sementara warga, Bu. Itu di Tamona. Maaf Pak, bisa diulangi? Jadi itu langkah ini memang kita sudah melakukan langkah-langkah yang pertama kemarin itu, tapi baru 1 titik. Itu baru 1 titik. Itu di desa Tamaona. Jadi kita dengan Pak desanya dengan warganya itu kerjasama itu kita tebang pohon ada 4 yang kita pakai untuk lintasi masyarakat untuk sementara. Iya. Oke, jadi tentu harapannya semoga ini bisa segera diperbaiki karena tentu khawatirnya akan mengganggu akses dari warga dan juga masyarakat yang ada di sana. Terima kasih banyak Pak Samsudin, Kasih Logistik dan Kedaruratan BPBD Bulukumba, Sulawesi Selatan sudah bergabung di Kompas Siang hari ini. Sehat selalu Pak Samsudin.